udah banyak corona ya, jadi terpaksa kita banyak kegiatan di luar itu dikurangi. Jadi saya terpaksa minta libur bekerja. Nah, kali ini saya ingin sharing kegiatan saya di rumah sehari-hari bersama keluarga saya di Jepang. Jadi saksikan terus. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Biasanya simple ya, mereka kalau misalkan mau memindang ikan itu cuman pakai jahe ya, jahe sama soyu itu kayak kecap asin gitu ya, sama mirin itu manis ya rasanya ya, dan ini sake itu ada alkoholnya sedikit, maksudnya supaya dia menghilangkan bau yang di dalam ikan itu. Jadi kalau misalkan kita ngasih sake itu, jadi alkoholnya itu dikeluarkan dari asapnya itu ya, jadi dia tuh akan menghilangkan rasa bau. Nah, biasanya saya itu memindang ikan itu pakai sake itu secukupnya aja ya, misalkan 1 sendok, kira-kira 1 sendok, 2 sendok ini ya makan, dan mirin juga 2 sendok makan, dan soyu juga kira-kira 3 sendok makanan ya. Nah, ini udah tinggal kita tunggu aja. Nah, simple banget kalau masakan Jepang itu, tidak ada bumbu-bumbu yang lain. Nah, ikannya kalau udah seperti ini tandanya udah mateng ya, karena dia udah menyerap ke dalam bumbunya. Nah, tadi lagi dia diiniin, sebaiknya ditutup ya, pakai tutup panci ya, karena akan dia menyerap ke dalam dan ikannya akan menjadi matang. Nah, dan ikan kalau udah seperti ini tandanya udah siap disajikan. Nah, sekarang saya mau masak menu ketiga ya, ini yaitu saya mau masak buncis sama tahu ya. Nah, kalau yang ini ada sisa lauk kemarin saya ada sisa, jadinya saya goreng. Itu ini ada kerangnya cuma sedikit tapi lumayan, jadi saya goreng saja pakai bawang putih. Nah, tahunya ada di sini, saya akan mencampurkan buncis dengan tahu. Nah, ini buncisnya udah saya kasih kecap asin ya, soyu sama penyedap sama gula. Karena saya nggak punya bumbu-bumbu yang itu ya, bumbu Indonesia, jadi saya pakai bumbunya bumbu sini aja yang simple. Nah, karena kering, ntar saya kasih air sedikit biar dia meresap bumbunya ke dalam. Menu keempat, saya mau masak sayur sawi putih ya. Nah, sawi putihnya ini saya masak dengan masakan ala Jepang ya. Jadi kalau orang Jepang itu masak sawi putih itu dicampur sama tahu putih ya. Nah, dia ditumis dulu sampai dia layu. Setelah itu dimasukkan tahu putihnya, lalu bumbunya cuma dikasih soyu ini kecap asin sama dasi ini maksudnya rasa ikan ya, dia itu jadi ada wangi-wangi ikannya ya, ikan tongkol gitu, dan gula secukupnya. Nah, jadi bumbunya itu saja dan simple ya. Nah, terakhir jika sudah matang kita kasih minyak wijen. Nah, jadi dia punya rasa wangi yang enak. Papa mau bantuin mama. Sedati sih deh. Miru dake. Nah, sononda, wakatta. Papa jangan sekali. Nah, jadi kalau misalkan sayurnya sudah layu, terakhir kita kasih minyak wijen ya, biar dia jadi wangi. Secukupnya aja ya, lalu kita aduk-aduk
Nah, jadi dia itu mempunyai rasa wangi minyak wijen. Rasanya itu enak ya, jadi kalau dimakan. Nah, bumbunya seperti itu aja, simple kan? Biasanya itu setiap hari saya itu masaknya 4 menu atau 5 menu karena saya ada keluarga, ada 7 orang ya. Jadi setiap hari saya itu masak segitu itu udah pas ya. Jadi pas banget untuk keluarga saya 7 orang. Nah, menu yang kelima saya mau masak hambagu ya. Hambagu itu maksudnya masakan ayam dicincang ya, sama bawang bombay, sama bawang putih, sama tepung roti ya, sama telur satu. Tapi sebelumnya itu bawang bombaynya itu kita bikin layu ya, kita microwave dulu supaya dia layu. Setelah itu dicampur dengan ayam dan telur dan tepung roti ya. Setelah itu bumbunya dikasih lada bubuk, garam dan penyedap ya, itu saja. Lalu kita bakar, kita tumis, kita bentuk seperti hambagu. Yuk lihat bagaimana saya membuatnya, saksikan terus. Nah, jadi ini bawang putih, bawang merah, bawang putih sama bawang bombay saya microwave dulu biar dia jadi layu. Nah, kalau udah nyampe udah jadi seperti ini, dia udah layu, lalu kita campurkan ayam ya yang dicincang. Kira-kira ini berapa ya? 250 gram ya. Nah, dan dikasih telur satu dan dikasih tepung roti ya. Tepung rotinya sekitar 3 sendok makan. Lalu kita kasih lada bubuk dan penyedap secukupnya sesuai selera. Nah, kita aduk-aduk ya dia ya sampai merata. Nah, kalau bahannya udah kita seperti ini, kita bentuk seperti bentuk hambagu ya. Nah, bentuknya itu seperti apa ya? Seperti burgernya, hamburger yang biasa kita makan hamburger itu ya. Tapi ini tuh buat kita makan lauk ya. Jadi ini kita makan langsung burgernya aja, hamburgernya aja. Nah, kita bentuk seperti ini ya. Nah, biasanya itu bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita panggang ya di dalam fry pan ya, biar dia jadi mateng. Nah, jadinya seperti ini ya saya bentuk. Nah, terus saya tutup biar dia matang, karena kalau kita nggak tutup dalamnya akan mentah. Jadi sebaiknya kita tutup sampai 1 menit 2 menitan lah ya, baru dia akan matang. Setelah itu kita balik. Nah, untuk sausnya saya pakai oyster sauce. Oyster sauce itu yaitu saus yang untuk kalau bikin hambagu ya, seperti ini. Nah, ini hambagunya udah saya balik ya seperti ini. Nah, ntar kalau itu tinggal kita nunggu baliknya juga matang. Nah, sekarang kita mau membuat sausnya ya. Nah, untuk sausnya saya pakai oyster sauce sama kecap. Nah, kalau misal kecap tomat ya. Nah, kalau misalkan tidak ada oyster sauce, sebenarnya pakai kecap, pakai saus tomat juga udah nggak apa-apa ya. Yang penting udah ada rasanya. Nah, karena saya orang sini biasanya pakai oyster sauce sama kecap dijadiin satu, nah jadinya seperti ini. Nah, kalau udah jadi kita tinggal taburin aja di atasnya.
Nah, seperti ini jadinya, namanya hambagur. Anak-anak suka dan suami dan mertua saya juga suka, dan gampang sekali membuatnya. Kalian bisa mencobanya di rumah. Ini masakan sehat orang Jepang. Nah, hari ini saya masak ini ya, menu satu kerang, dan ini ikan ya, dan ini sayur sawi putih, dan ini tahu ya, dicampur buncis ya. Papa oishi? Oishi. Yuki-chan oishi desu ka? Sakura-chan wa oishi? Oishi yo, 言って。おいしいね。